gembira kau bersabda, mari hadap Tuhanmu. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Hari ini Rabu 21 September 2022, gereja merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan penulis Injil. Kisah Matius yang tertuang dalam bacaan Injil hari ini, yakni Matius 9 ayat 9-13, kerap diartikan bahwa Allah memanggil kita dalam kedosaan dan kelemahan kita sebagai manusia. Namun saya ingin mengajak Anda untuk melihat sisi lain yang menurut saya agak menarik. Setidaknya dua hal yang menarik saya dalam kisah ini. Yang pertama, kisah panggilan Matius jelas-jelas menunjukkan bahwa inisiatif panggilan datang dari Allah. Roh Kuduslah yang memungkinkan Matius langsung bergegas, bangkit berdiri dan segera mengikuti Yesus ketika Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Tertulis dalam Matius 9 ayat 9. Kapernaum, markas besar tempat Yesus beristirahat setelah berkeliling menjalankan misinya, juga merupakan kantor Matius, pemungut cukai. Dan sangat mungkin Matius atau Lewi kerap melihat Yesus, mendengarkan, melihat, serta mengamati apa yang dilakukan Yesus di wilayah itu. Meski begitu, hanya karena Roh Tuhanlah yang memanggilnya, maka dia segera meninggalkan pekerjaannya. Saya rasa sama seperti kita. Banyak dari kita mungkin adalah orang-orang yang aktif di kelompok-kelompok pelayanan tertentu, entah di paroki, keuskupan, gereja tertentu, dan masih banyak lagi. Kita perlu menyadari bahwa batin yang tergerak untuk melakukan semua pelayanan itu datangnya bukan dari siapa-siapa selain dari Tuhan. Dengan demikian, bacaan pertama hari ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 1-7, ayat 11-13, menjadi peneguh bagi kita. Rasul Paulus mengajak supaya sebagai orang-orang yang telah dipanggil, kamu hidup sepadan dengan panggilan itu. Hendaklah selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Karena panggilan kita datang dari Allah, dan bukan kita sendiri yang memunculkan panggilan itu. Allah lah yang aktif dan punya inisiatif. Teman-teman, poin kedua tentang kisah Matius, bagi saya begini ceritanya. Tuhan Yesus jelas-jelas mengatakan dalam ayat ke-13, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Namun sering kita tidak juga paham. Kerap kali kita merasa berdosa, kita merasa tidak layak, dan karenanya menjauh pelan-pelan dari Tuhan. Ketidaklayakan itu membuat kita cenderung makin membuat jarak dengan Tuhan. Padahal Tuhan selalu ingin mendekati kita, memanggil kita terus-menerus dan berkata, "Ikutlah aku." Ada banyak teman yang pernah saya temui melakukan hal yang baru saya sampaikan tadi. Karena dirinya merasa tidak layak, mungkin telah melakukan hal-hal yang dianggapnya berdosa, maka merasa tidak layak datang ke gereja, ikut bergabung dengan teman-teman di paroki dalam pelayanan tertentu, dan akhirnya menjauh dari teman-teman di lingkungan, wilayah, paroki atau gereja, bahkan akhirnya pindah agama. Saya rasa kisah Matius bisa menjadi penguat bagi kita.
bahwa Allah setiap kali selalu memanggil kita, meski kita kerap kali melakukan banyak kesalahan dan dosa. Tuhan tahu kita tak pernah luput dari persoalan itu. Maka senantiasa mendekat pada Tuhan seharusnya kita lakukan dalam situasi apapun. Tuhan pasti menerima kita. Dalam Ekaristi, pertobatan kita lakukan terus-menerus. Saya yakin tidak ada dari kita yang tidak pernah luput dari dosa sekecil apapun. Maka Ekaristi yang bisa kita lakukan setiap hari menjadi salah satu jalan bagi kita untuk terus memperbaiki, merajut kembali hubungan kita yang mungkin sudah kita robek dengan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita harus membereskan dulu perbuatan-perbuatan dan dosa-dosa agar dapat bertumbuh lagi secara rohani. Saya rasa kita tidak perlu menanti hal yang bisa kita kerjakan langsung, yakni langsung mengikuti Dia, kembali padanya. Jadi teman-teman, meskipun kita adalah pendosa, kita selalu dapat menanggapi undangan Allah untuk tetap bersama dengannya. Amin. Ku berharap saat nanti Kau taburkan rahmat-Mu, wahai kawan bergegaslah rintis jalan ke